Ya pemirsa, kalau sedang makan atau menikmati santapan bersama keluarga, mungkin Anda masih ingat kalau orang tua kita suka mengatakan, habisin makanannya ya. Banyak orang yang nggak bisa makan. Itu sebenarnya bukan cuma kiasan atau kata-kata untuk pengantar agar orang itu nggak tega gitu kan. Kalau bicara soal tega nggak tega, memang saya orangnya nggak tega sih. Saya paling nggak suka ada makanan sisa gitu. Saya orangnya penyayang. Saya sayang kalau makanan nggak habis gitu kan. Nah artinya begini, kalau ceritanya Mbak Wida tadi, ternyata makanan sekecil apapun ya kan itu ternyata memberi dampak bagi orang lain ya. Yes. Nah, ada nggak kategori atau kriteria yang makanan yang bisa dibagi yang langsung diteruskan kepada mereka yang membutuhkan atau bentuknya bisa disimpan dulu? Gimana tuh Mbak? Iya, ada makanan yang kering. Makanan itu memang biasanya kita simpan dulu. Kita punya storage ya, meskipun kecil. Nah, mimpi kita punya storage yang lebih besar. Amin. Sehingga bisa doakan semua. Bisa menampung makanan yang banyak sehingga lebih mudah kita menyalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan gitu ya, family yang membutuhkan. Nah, makanan kering ini biasanya kita simpan untuk dimasak karena kita punya koki. Kita bahkan punya nutrisionis yang bisa mengukur ya kira-kira gizinya seperti apa gitu. Jadi makanan yang kita kalau ada acara dapur umum gitu, mereka terlibat semua dong ya? Betul. Relawan juga banyak. Jadi kayak kemarin kita masuk ke daerah Kalibaru, Cilincing, memang daerah prasejahtera, ya kita bantu ya dengan dapur umum dan segala macam. Ini ngomong-ngomong, markasnya di mana sih Mbak Wida? Markasnya di Kebayoran Baru. Kebayoran Baru. Di Jalan Kubis 2. Jalan Kubis 2. Kubis 168. Nama jalannya aja udah nama sayuran ya. Coincidence. Iya kan? Tapi tidak pernah ada yang kebetulan. Betul. Ya, dari no coincidence, semua sudah diatur, ya kan? Amin. Kok edisi kali ini udah kayak religius banget gitu ya? Mungkin saya mau tambahkan ya. Boleh. Berbagi, berbagi yang memberikan kepada orang yang lebih lemah dari kita, menolong orang yang lebih lemah, itu sebenarnya ajaran semua agama. Iya, betul. Bahkan kalau saya kebetulan karena saya Islam ya, di situ kan ada ya, jangan membiarkan tetanggamu kelaparan. Seperti itu misalnya ya. Mungkin di agama-agama lain juga pasti ada. Jangankan kelaparan, kalau kita masak tetangga cium baunya aja kan kita bagi kan, gitu kan? Nah itu ada. Nah kebetulan hidung saya ini sensitif Mbak. Saya ini paling tahu nih kalau ada misalnya masak steak gitu kan, ada yang bikin sate gitu kan. Nah tapi ngomong-ngomong soal makanan, saya punya sesuatu nih, Mbak Wida mungkin bisa jelasin juga kan. Ini ada 2 mug nih ya. Oh iya. Nah ini punya Mbak Wida kan? Betul. Ini ada Food Bank of Indonesia. Ya, itu adalah cara kami untuk menggalang dana. Jadi ketika kita membeli itu 100.000, kita berarti sudah memberikan makan untuk 4 orang anak. Oh jadi ini sepasang ini 100.000. Ya. Ini sama dengan memberi makan 4 orang anak. Kalau saya cuma 1. 4 porsi pas 1. Untung yang dikasih makan Mbak Wida anak-anak gitu kan. Ya, betul sekali. Jadi kita ada program namanya Mentari Bangsaku, Mas. Mentari Bangsaku itu adalah memberikan gizi anak sekolah. Anak sekolah kan nggak semuanya di sekolah yang bagus-bagus ya. Ada sekolah-sekolah yang ya memang menengah ke bawah begitu. Dan kita melihat bahwa mereka itu, kalau di Indonesia nih, ada bukti dari BPS yang menyatakan bahwa 30% anak sekolah itu ke sekolah nggak perlu kosong gitu. Nah, coba bayangkan. Padahal harus sarapan ya, bagus kan kalau sarapan. Kalau mereka itu kekurangan daya pikir karena lapar, malas, kemudian juga mempengaruhi behavior mereka. Kita akan menjadi seperti apa begitu loh. Jadi makanya itu yang kita perhatikan dengan Mentari Bangsaku ini. Kita berharap suatu hari kelak ya mereka jadi orang, mereka juga bisa berbagi kepada yang lain begitu loh Mas. Makanya kita beri nama Mentari Bangsaku gitu. Oke, Mentari Bangsaku. Nah, ini ngomong-ngomong di Rumah Harapan sendiri, yang sakit tadi kan ada tuh kata Mbak Sil itu. Semuanya sakit. Oh, semuanya sakit. Ini sakit apa saja kategorinya? Jadi kami menampung semua anak-anak yang sakit dari keluarga kurang mampu yang datang berobat ke kota-kota besar. Semua penyakit yang diderita? Penyakit kecuali yang menular. Jadi kami tidak menerima yang menular. Jadi di Rumah Harapan itu ada yang kanker, hidrosefalus, sakit jantung, gagal ginjal dan sebagainya, cuci darah gitu. Tias apa kabar Mbak? Tias anak yang luar biasa. Coba ceritain dong Tias. Jadi Tias ini saya dampingi dari umur dia 10 tahun.
dan dokter bilang dia udah nggak mungkin sembuh. Udah Sekarang umur paliatif. berapa? Sekarang sudah 13 tahun. Jadi waktu saya ambil dari rumahnya, karena di rumahnya dia mati rasa dari sini sampai bawah. Jadi dia udah nggak ngerasain apapun. Nah, di rumahnya ini karena rumahnya kontrakan kecil, jadi setiap hari dia harus dimakan tikus. Astaga. Jadi ibunya bilang, tolong dong bantuin, ini anak dimakan tikus, dan dia nggak rasa kan. Jadi saya bilang, Tuhan gimana caranya, ini Rumah Harapan mudah-mudahan cepat jadi. Jadi begitu Rumah Harapan selesai, saya rescue dari rumahnya, kami bawa ke Rumah Harapan, dan kami baru menemukan bahwa ketika kita buka lukanya tuh penuh belatung. Maaf banget ceritanya, ini agak sedikit ini, tapi itulah yang kami hadapi setiap hari. Kami bersihin lukanya setiap hari dengan penuh kasih sayang. Terus kita kan bukan dokter, bingung mau diapain. Kami bawa ke dokter, dok ini diapain ya dok? Dokter bilang nggak usah diapain karena umurnya nggak lama lagi gitu. Jadi kami pikir ya udahlah, kami cintai aja dia dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih sayang. Kami bawa ke mall, kita bawa jalan-jalan, kita bawa makan apa aja kata dokter. Karena udah nggak ada pantangan lagi kan. Pokoknya bikin dia senang. Jadi begitu kita bikin dia senang, bukannya turun berat badannya, tambah naik, rambutnya tambah cantik, wajahnya tambah, matanya tambah bersinar. Akhirnya 8 bulan kemudian, as predicted, yang dokter bilang umurnya tinggal sekian bulan gitu, kami bawa ke dokter, kita PET scan, dan ternyata hasil PET scan-nya seluruh sel-sel kankernya bersih sama sekali. Sampai sekarang dia sudah sehat, sudah gemuk, dan dia jadi kesaksian buat semua anak-anak lain yang masih berjuang bahwa there is always a hope for everything. Gak usah takut ketika kamu percaya, kamu bahagia, sel-sel tubuh kamu akan meregenerasi dengan sempurna. Dan itu yang membuat saya tuh punya energi yang luar biasa untuk buka lagi di beberapa kota. Saat ini kami sudah ada di Makassar, Bandung, Aceh, dan Bali. Bali ini untuk mensupport pasien dari NTT, NTB, Sumbawa, Alor, dan Flores. Begitu. Luar biasa. Inilah yang namanya the power of giving. Yes, exactly. Yes. Sebenarnya kita setiap hari mendapatkan keajaiban. Cuma kadang manusia lupa bersyukur sehingga selalu merasa kekurangan. Justru dengan semakin banyak bersyukur, semakin kita lihat bahwa keajaiban itu selalu ada di dekat kita kan. Aduh, saya jadi merinding. Di Rumah Harapan saya selalu bilang sama teman-teman, di Rumah Harapan ini kita benar-benar walking from a miracle to another miracle. Karena ada anak-anak yang udah pendarahan dari mata, dari telinga, dari hidung tuh bisa sembuh. Itu luar biasa banget. Saya diajak ke sana dong. Monggo. Pengen lihat. Silakan datang. Rumah kami terbuka setiap hari Sabtu. Kita selalu mengajak semua orang untuk datang bikin keceriaan buat anak-anak. Jadi celebration. Kita bikin celebration. Apa aja pokoknya datang senang-senang sama anak-anak karena inilah celebration of life celebration kita harus merayakan kehidupan dan merayakan kehidupan itu salah satunya dengan berbagi dan berbahagia. Kami segera kembali sesaat lagi, tetap bareng saya dalam DK Show.